الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار الذي خلق الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الشمس والقمر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليفة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية صاحب القبضة الأسرية والبهجة السامية والرتبة العالية من درجات نبينا الكتاب وإلهه منه وإليه وصلي وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون وأحسبكم لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله رب العالمين. Untaian kalimat thayyibah yang sepantasnya dan sepatutnya kita ucapkan di siang hari ini, karena dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kita memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat-nikmat yang senantiasa kita minta melalui doa maupun nikmat yang kita minta melalui doa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahmat dan rahimnya tetap memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam diiringi dengan nikmat yang lainnya, yang mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan senantiasa bisa kita mempergunakannya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita nanti di yaumul qiyamah dapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan Muharram, bulan yang Allah hormati, bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, Inna 'iddatas syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan sudah menjadi ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Namun dari 12 bulan yang Allah sudah tetapkan, ada 4 bulan yang Allah hormati, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita berada di bulan Muharram, bulan yang Allah hormati. Lalu apa yang harus kita laksanakan ketika ini bulan Allah hormati, ini bulan Allah muliakan? Maka yang kita lakukan adalah sebisa mungkin kita pun menjaga akan sifat watak kita untuk memuliakan diri kita, karena kita berada di bulan yang Allah hormati, dengan melakukan hal-hal yang Allah ridho, dengan melakukan rutinitas apapun itu bentuknya, hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-fakir tidak
membahas bulan Muharram, tentang terjadinya hijrah. Tetapi Al-Fakir ingin mengajak, ketika kita berada di bulan Muharram, marilah sama-sama kita membangun 3 ukhuwah, yang mana apabila 3 ukhuwah ini kita lakukan, insya Allah, maka negara kita NKRI akan senantiasa berada dalam kedamaian dan kesejukan. Yang pertama adalah ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam yang ini terjalin karena hamba-hamba Allah terikat karena satu dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun hamba Allah, dimanapun orang berada, dimanapun dia, ketika dia sama-sama mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, adalah saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang betul berada kita di tengah-tengah fenomena berbagai macam aliran yang ada. Ada aliran NU, ada aliran Muhammadiyah, ada aliran Syiah, ada aliran Wahabi dan lain sebagainya. Konsep utama adalah kalimat la ilaha illallah. Siapapun orangnya, ini masjid, misalkan masjid orang-orang NU, ketika orang-orang Muhammadiyah ingin sholat, dipersilakan. Ketika orang-orang Syiah ingin sholat, dipersilakan. Yang terpenting adalah jangan pernah mengganggu bagaimana cara mereka sholat. Siapapun dia, tidak terlepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah ukhuwah. Ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini terbangun karena kita sama-sama mencintai negara Republik Indonesia. Siapapun mereka, apakah dia orang asli Indonesia ataupun orang yang di luar negara kesatuan Republik Indonesia, apabila mereka orang yang asli Indonesia dengan sengaja membuat makar, ingin mengadu domba antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, maka kita serahkan kepada hal tersebut bagi mereka orang-orang yang mempunyai kewenangan. Tidak terlepas kita sebagai rakyat Indonesia tetap membantah. Seandainya tentang sesuatu hal itu tidak dilanjuti, maka rakyat yang perlu bicara. Demi apa? Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, yang adil, yang makmur. Inilah ukhuwah wataniyah. Tidak timbul rasa cinta karena satu negara Republik Indonesia. Orang dari mana-mana datang ke Jakarta, mereka adalah saudara kita. Yang Jakarta datang fraksi ke daerah lain, mereka juga adalah saudara kita. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariah. Ukhuwah yang terbangun karena kita sama-sama makhluk individu, makhluk sosial,
sendiri, lalu kita berada di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Kita tidak hidup, kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita mempunyai tetangga, mereka berlainan agama, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Kristen, dan lain sebagainya. Ketika mereka dalam keadaan susah, tetap kita harus bantu mereka. Timbul karena adanya ajaran yang berada di ukhuwah Islamiyah. Timbul karena adanya ajaran yang timbul karena ukhuwah wataniyah. Selama mereka tidak memerangi ajaran kita, tidak memerangi tentang keagamaan kita, ajaran kita, maka mereka perlu kita bantu. Walaupun dia berlainan agama. Oh, dia orang Buddha, ngapain kita bantu? Oh, dia orang Kristen, oh, ngapain kita bantu? Tidak. Harus tetap kita bantu. Karena biar bagaimanapun, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga-tetanggamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap membangun 3 ukhuwah yang tadi Al-Fakir sampaikan, demi tentramnya, demi damainya negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه